Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Kurniawan, STFT, dosen tetap program studi D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Mekanika Fluida. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS untuk mahasiswa D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang pada semester keempat dengan kode mata kuliah MES 1524019. Mata kuliah ini disajikan dalam 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan teori, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dasar-dasar mekanika fluida terkait dengan sifat fluida, statika, kinematika, dan dinamika fluida, serta aliran dalam saluran tertutup maupun terbuka. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang mesin-mesin fluida dan penerapannya dalam bidang teknik mesin. Pada penghujung semester, mahasiswa nanti akan secara berkelompok diberikan tugas untuk merancang sebuah mini project di mana tugasnya adalah untuk merancang sebuah sistem peralatan yang menggunakan konsep dasar mekanika fluida sehingga mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapatnya pada mata kuliah ini sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Sesuai dengan yang tertuang pada rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah mekanika fluida ini meliputi CPL 1 mengenai Knowledge Understanding, CPL 2 mengenai Engineering Analysis, Investigation and Assessment, CPL 3 mengenai Engineering Design, dan CPL 6 mengenai Transferable Skill atau Soft Skill. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau disebut DIA. Untuk delivery, saya memberikan RPS dan materi serta kuis ataupun tugas yang dapat diakses oleh mahasiswa pada website e-learning UNP dengan tautan smile@unp.ac.id. Selanjutnya, materi dipresentasikan melalui slide presentasi yang interaktif. Interaction dilakukan melalui komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab. Komunikasi 2 arah ini dapat dilakukan baik saat dosen menjelaskan materi lewat presentasi maupun saat mahasiswa secara berkelompok menjelaskan tugas kelompoknya. Asesmen yang dilakukan antara lain tugas mandiri, UTS, UAS, serta tugas kelompok yang masing-masing mempunyai bobot tertentu yang sesuai dengan yang tertuang pada rencana pembelajaran semester. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah mekanika fluida pada pertemuan ketiga dengan materi tentang konsep tekanan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga pada siang hari ini perkuliahan kita berjalan lancar ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Apakah baik-baik aja? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk sebelum kita mulai, coba saya lihat dulu yang hadir ya. Pertama ada Bobby Harrison ya. Hadir ya. Ya, Pak. Kemudian Rivo Devriandi hadir. Hadir, Pak. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Akbar Arazik. Hadir, Pak. Ali Nur Ahmad. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, kita masuk ke pertemuan kita yang ketiga, yaitu dengan materi mengenai tekanan ya.
atau kita bisa sebut di dalam mata kuliah ini materinya tentang konsep tekanan. Nah, ini saya coba share screen. Ya, ada terlihat semuanya? Ada, Pak. Ya. Dapat. Nah, untuk eh, materi pertemuan ketiga ini sesuai dengan RPS yang sudah di share sebelumnya ya. Nah, kita akan mempelajari tentang beberapa hal di sini. Ya, utamanya itu untuk agar mahasiswa nanti memahami tentang konsep tekanan. Nah, atau kalau kita artikan tekanan itu sendiri, ia adalah analisis gaya yang dikerjakan pada sebuah fluida gitu ya. Jadi mungkin Anda masih ingat apa saja itu yang termasuk fluida? Ada cair, ada Gas. gas ya. Jadi ada dua. Nah, ini kecuali yang padat ya. Kalau padat tuh tidak termasuk fluida. Nah, di sini ada empat pembagiannya. Yang pertama yaitu konsep dari tekanan itu sendiri. Ada di sana di dalamnya absolute pressure, vacuum pressure, sama gauge pressure. Nah, ini tekanan absolut, tekanan vakum, dan tekanan gauge atau tekanan pada alat ukur gitu ya. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari variation of pressure with depth atau bisa kita artikan variasi tekanan pada beberapa kedalaman. Jadi pada kedalaman tertentu itu akan mempunyai tekanan yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian selanjutnya manometer dan barometer. Nah, ini termasuk alat ukur tekanan yang umum dipakai. Nah, keduanya ini menggunakan air raksa atau dalam istilah bahasa Inggrisnya kita sebut dengan merkuri. Yang terakhir, kita juga akan membahas beberapa jenis alat ukur tekanan lainnya. Nah, jadi pada materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari beberapa jenis besaran ya dan satuannya. Nah, itu ada pada pertemuan pertama dan juga kedua ya. Nah, jadi mungkin ada yang masih ingat kira-kira tekanan tuh apakah dia besaran pokok atau turunan? Besaran turunan, Pak. Ya, besaran turunan ya. Nah, jadi kenapa tekanan disebut besaran turunan? Karena satuannya nanti kalau kita lihat lebih dalam ya, itu merupakan turunan dari satuan lain yang kita bagi gitu ya. Nah, kemudian apa saja satuan dari tekanan? Ada yang tahu? Pascal dan Newton, Pak. Ya, ada Pascal, ada Newton per meter kuadrat ya. Nah, ini saya lupa mengganti nama sebentar. Nah, jadi tekanan itu satuannya ada macam-macam ya. Ada yang terutama sekali itu yang paling umum itu Pascal. Kemudian ada PSI kalau dia satuannya British. Ada juga nanti milimeter Hg namanya. Kalau kita menggunakan air raksa atau merkuri untuk menghitung atau mengukur menggunakan alatnya, menggunakan alat ukur manometer dan barometer tadi. Nah, kemudian yang juga pernah kita bahas sebelumnya yaitu terkait gaya normal. Nah, ada yang masih ingat? Gaya normal itu apa? Gaya kalau dia ke bawah itu gaya berat ya. Nah, kalau sebaliknya ke atas atau melawan dari gaya berat, nah itu gaya normal namanya. Nah, ini sekarang kita masuk ke contohnya ya. Ada dua orang, masing-masing beratnya itu 75 kilogram dan 150 kilogram. Masing-masing, nah ini karena contoh lah ya, dia mempunyai ukuran sepatu yang sama. Nah, otomatis yang dipijak sama dia, mungkin kalau tanah yang dipijak gitu ya,
Nah, itu ukurannya sama, luas penampang alas sepatunya itu sama gitu ya. Nah, jadi kita misalkan di sini luas penampangnya 0,03 meter persegi. Tekanan yang akan didapat oleh yang berat, yang masanya 75 kilogram ya. Nah, ini nanti tekanannya akan lebih kecil dibanding orang yang lebih besar masanya ini. Tekanan itu sendiri nah, adalah gaya normal ya. Jadi gaya normal yang seperti apa tekanan itu adalah gaya normal yang bekerja pada fluida per satuan luas permukaan. Nah, itu kita sudah contohkan tadi. Satuannya juga sudah Anda sebut tadi ya. Ada Pascal, ada Newton per meter kuadrat ya. Nah, ini ada beberapa jenis pula konversi satuannya. Mungkin Anda lebih familiar lagi dengan satuan 1 bar atau 1 ATM ya. Nah, ini konversinya. Kemudian kalau secara rumus ya, tekanan itu sama dengan P itu sama dengan W per A. Nah, kebetulan di sini karena luas penampangnya itu adalah alas kakinya, maka ditulisnya A feet gitu ya. Nah, sebenarnya dia W per A saja. Nah, ini contoh yang orang yang masanya 75 kilogram. Nah, karena kalau dia dijadikan berat, maka dikali dengan percepatan gravitasi itu 10, nah, itu sama dengan 750 Newton dibagi A tadi 0,03 meter kuadrat. Dapatlah 25.000 Pascal. Atau kalau kita jadikan kilo Pascal, nah dia jadi 25 kilo Pascal. Dan untuk yang masanya 150 kilogram itu tekanannya 50 kilo Pascal gitu ya. Nah, ini ada perbedaan tadi kita masuk ke materinya yang kedua ya. Ada perbedaan antara tekanan absolut, tekanan pada alat ukur atau tekanan gauge, dan ada tekanan vakum namanya ya. Nah, jadi ketiganya ini beda, tapi ada kalanya sama gitu ya. Tergantung karena yang absolute pressure ini adalah tekanan yang dimulainya tuh benar-benar kita hitung dari nolnya gitu. 0 Pascal. Nah, itu yang tekanan absolut. Jadi kalau tekanan atmosfer kita dalam kehidupan sehari-hari ini 10 pangkat 5 atau 100 kilo Pascal ya. Nah, itu maka P absolutnya adalah segitu gitu ya. Itu adalah P absolut yang dinilai itu. Sedangkan kalau Anda menggunakan alat ukur, nah itu nanti yang muncul adalah gauge pressure ini. Nah, kalau dalam keadaan sekitar kita sekarang nih, kalau Anda pakai alat ukur, itu dia akan muncul hanya 0 ya. Ya, mungkin Anda beberapa yang udah paham dengan kompresor atau pompa, pompa angin ya. Nah, cobalah Anda perhatikan. Kalau dalam keadaan dia tidak dipakai atau normal saja, pasti dia 0 ya. Nah, itu gauge pressure namanya. Nah, kalau absolute pressure-nya yang 0% tadi yang muncul di alat ukur itu sebenarnya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Nah, itu nilai absolut, nilai yang sebenarnya gitu. Jadi ada nilai yang sebenarnya itu nilai absolut, ada yang nilainya hanya tercantum pada alat ukur itu gauge pressure namanya. Nah, kalau dia lebih rendah daripada tekanan atmosfer atau tekanan normal kita, maka itu dinamakan dengan vacuum pressure. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini ya. Nah, jadi ada tekanan pada alat ukur itu sama dengan tekanan sebenarnya dikurang tekanan atmosfer. Nah, itu kalau tekanannya positif ya nilainya. Kemudian kalau tekanannya nilainya negatif, masuk dia ke tekanan vakum namanya. Yaitu sama dengan tekanan pada atmosfer kita dikurang dengan tekanan sebenarnya, gitu. Nah, ini kalau dijadikan grafik seperti inilah kira-kira ya.
Yang warna merah ini tekanan pada alat ukur, dan yang tekanan vakum itu berwarna biru panahnya. Nah, ini contoh bentuk alat yang menggunakan tekanan vakum ya. Nah, kalau bisa kita lebih detail lagi, nah, Anda perhatikan dalam kondisi idle ya, kalau kondisi diam itu kan idle ya, nah, dia nol. Tapi kalau dia nanti udah mulai bergerak, dipakai pada sebuah alat untuk mengukur vakum sebuah alat, nah, dia bergeraknya malah ke nilai yang semakin minus ya, minus 10 kalau masuk ke KPA ya, yang di bagian lingkar dalamnya, minus 10, minus 20, sampai minus 50. Nah, dia minus kalau tekanan vakum tuh berbeda dengan tekanan atmosfer dan tekanan absolut tadi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiganya. Nah, materi ketiga ini variasi dari tekanan dengan kedalaman ya. Nah, rumusnya sederhana saja. Kalau Anda mau lihat kedalaman, tentu kedalaman air ya. Bukan kedalaman tanah ya, beda ya. Jadi wajib kedalamannya di dalam sebuah fluida cair. Nah, yang pertama kalau kita mengukurnya atau melihatnya secara horizontal, maka tekanan di dalam fluida itu nilainya akan sama. Jadi pada kedalaman yang sama, misalkan anggaplah saya dengan Anda sekarang, tempat Anda sekarang berdiri itu ketinggiannya sama. Kebetulan di depan kita masing-masing ada kolam nih, yang kedalamannya anggaplah 1 meter ke dalam. Nah, maka pada dasar air itu tekanannya akan sama kita semua. Kalau kita mengukur kolam di kedalaman 1 meter ya. Dan kebetulan kalau ketinggian kita sama. Gitu ya. Kalau dia secara vertikal, ini beda lagi ya. Kalau kita berbicara secara vertikal, itu tentunya tekanan semakin dalam, itu tekanan akan semakin apa? Ada yang paham enggak? Anda kalau berenang semakin dalam, semakin engap atau gimana? Besar Semakin tekanannya, Pak. ya Makin semakin berat, Pak. ya semakin besar ya. Tekanan semakin besar, Anda semakin kesulitan untuk bernafas jadinya kan. Nah, itu dia ya. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam kesetimbangan, artinya tidak terjadi lagi positif negatif gaya ya. Maka seperti biasa kesetimbangan itu rumusnya sigma F sama dengan MA. Sigma F itu sama dengan 0, artinya apapun gaya yang bekerja pada suatu benda itu dia udah sama dengan 0 gitu ya. Contohnya mungkin si A sama si B saling tarik menarik. Nah, kalau benda yang sama-sama mereka tarik itu nggak kemana-mana lagi, itu artinya sigma F keduanya udah sama. Nah, jadi kalau sigma F-nya udah sama, maka perbedaan tekanannya itu rumusnya nanti sama dengan, ini dia, rho, ya itu delta P ya. Artinya perbedaan tekanan itu sama dengan tekanan kedua dikurang tekanan pertama sama dengan rho G, nah, delta Z. Artinya rho massa jenis, G percepatan gravitasi, delta Z itu adalah beda panjangnya. Nah, ini kalau kita masuk ke spesifik wake atau berat spesifiknya, nah, di mana omega S itu sama dengan rho dikali G ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kedalaman itu biasanya simbolnya H kecil. Nah, di sini kita samakan dia sigma X tadi sama dengan H. Maka kalau kita membahas tentang kedalaman, kita mau menghitung sebuah tekanan pada sebuah kedalaman, maka rumusnya adalah itu sama dengan tekanan pada atmosfer atau tekanan pada eh, bisa kita bilang permukaan air, nah, itu ditambah dengan
Rho dikali G kali H. Nah, H-nya itu kedalamannya. Rho-nya itu kalau air ya rho air pakai gitu ya. Kalau minyak, rho minyak gitu. Nah, bagaimana kondisinya jika seperti ini? Nah, ini bisa kita temukan mungkin seperti di dasar lautan lah ya kita anggap. Maka di sini titik A ada kelihatan semua. Titik A, titik B, titik C, nah, sampai H dan I ya. Ada terlihat semua? Ya Pak, terlihat Pak. Ya. Apa yang menjadi acuan Anda nih kalau kita lihat titik-titik semua nih? A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu kalau kita ukur secara kedalaman beda atau sama? Beda Pak. Nah, tertipu Anda tuh kalau beda. Coba perhatikan lagi. Itu dasarnya aja yang rumit bentuknya, tapi kalau kita ukur ketinggiannya, kedalamannya itu sama dia tuh. Ya, coba kalau Anda tarik garis lurus dari A sampai G. Nah, itu segaris dia. Jadi walaupun dia berliku-liku dasarnya, kalau dia kedalamannya sama, ya otomatisnya tekanannya akan sama gitu ya. Nah, berbeda dengan antara I dan H. Nah, coba bisa Anda lihat enggak? Gimana kalau I dan H? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau agak ragu Anda ini kedalamannya sama. Nah, tadi kalau kedalamannya sama, tekanannya sama. Kalau H sama I ini gimana? Kedalamannya sama nih, HI. Berarti tekanannya gimana? Tekannya berbeda Pak. Nah, berbeda ya. Karena satu yang di I itu dia masih di air dia ya. Kalau H, dia udah di dalam air raksa sebagiannya. Titiknya itu sudah di dalam air raksa lagi gitu ya. Maka di sini kita tidak bisa menyamakan lagi. Karena walaupun kedalamannya sama, tapi rho-nya beda. Nah, jadi jenis fluidanya itu beda, maka rho-nya nanti akan beda pula. Nah, kemudian kita masuk ke alat ukur ya. Dari tekanan, nah, ini contohnya ada manometer. Nah, manometer di sini fluida kerjanya itu ada air raksa atau merkuri, ada air, ada alkohol, ada minyak, dan lain-lain. Nah, prinsipnya mirip dengan kedalaman tadi. Nah, jadi tekanan akan didapat dengan menjumlahkan tekanan atmosfer ditambah rho GH. Ini contoh soalnya ya. Hitunglah tekanan gas dalam tabung pada manometer berikut. Nah, ini contoh soalnya sudah dijelaskan langsung ya. Nah, maka kita gunakanlah rumusnya tadi, didapat P-nya 100,6 kilopascal. Nah, barometer seperti itu juga ya. Cuman kalau barometer ini ya rumusnya kurang lebih seperti ini ya. P tekanan atmosfer sama dengan rho GH. Nah, kemudian fluidanya juga sama ya. Air raksa juga. Nah, ini eh, jenis-jenis dari alat ukur tekanan lainnya ya. Nah, biasanya dia hanya dua saja. Ada namanya tabung Bordon. Nah, ini contoh bentuknya ada empat nih ya. Ada yang tipe C, ada spiral, ada twisted tube, ada helical namanya. Kemudian yang kedua ada menggunakan alat elektronika ya. Nah, ini mungkin Anda nanti juga mempelajari di mekatronika. Ini namanya detektor atau sensor juga bisa. Nah, dia ada alat khusus untuk eh, mengukur tekanan. Nah, biasanya ini akan lebih mudah dikerjakan ya kalau kita menggunakan transducer tekanan ini.
Nah, kita eh, sudah selesai ya untuk materinya. Ini ada tugas saya berikan untuk minggu depan dikerjakan ya. Ada dua. Tugas pertama itu sama dengan gambarnya sama lah kurang lebih ya dengan materi di atas tadi. Ada 3 fluida dengan 3 ketinggian. Kemudian ada tugas 2 ini terkait dengan pressure drop tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti tolong dikerjakan di rumah ya. Minggu depan kita bahas lagi. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini seperti yang ada di RPS. Nah, kita menggunakan referensi yang 3 ini ya. 1 dan 2 sebagai referensi utama, yang ketiga ini referensi pendukungnya. Nah, ini kalau Anda mau baca lebih lengkap, itu ada di Yunus Cengel nih ya. Nah, dia kebetulan bahasa Inggris. Nah, jadi kalau Anda baca juga bisa memperkaya bahasa Inggris Anda ya. Oke, mungkin sebelum kita selesaikan materi pertemuan kita hari ini, ada pertanyaan? Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Izin, Pak. Ya, Mau tanya, Pak. ya silakan Akbar. Itu yang yang slide kedua sesudah itu, Pak. Itu datangnya YS yang itu, Pak. YS Hmm, sama dengan P P P kali G itu, Pak. Rogi ini. Ya, roll iya, maaf, Pak. Roll G, Pak. Ya, YS itu kebetulan namanya specific weight. Jadi atau kita dalam bahasa kita berat spesifik namanya. Kalau Anda mau mencari berat aja apa rumusnya? Ada yang masih ingat nggak? Gaya berat apa rumusnya? Massa dikali Gravitasi. gravitasi ya. Nah, itu kalau gaya berat sama dengan massa jenis. Nah, sekarang berat dengan berat jenis. Nah, maka bukan M lagi. Kalau tadi kan massa itu simbolnya M. Kalau massa jenis simbolnya rho. Sekarang kita tinggal ubah lagi dari berat menjadi berat spesifik atau berat jenis. Nah, kebetulan simbolnya ya seperti ini. Ini bukan Y ya, gamma S nih. Nah, jadi tinggal ganti aja M-nya jadi rho. Jadi rho kali G. Nah, seperti itu ya, Akbar. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya. Nah, mungkin saya rasa ini udah bisa dipahami lah ya. Dan semoga besok minggu depan bisa diselesaikan tugasnya dengan baik dan akan kita bahas bersama. Ya, mudah-mudahan jawabannya semuanya benar lah ya karena sudah dipahami gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, saya selaku dosen pembimbingnya, kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Banyak ya. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah Mekanika Fluida pada program studi D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada gelombang 1 sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.